Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irat Suirat dalam podcast Bimbel Biba. Kali ini kita tidak hanya mengejar cerita, tetapi juga mencari makna. Kita akan menggali informasi lebih dalam dan tentunya merangkai kisah yang menginspirasi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bimbel Biba Official agar ayah bunda tidak tertinggal informasi menarik mengenai pembelajaran. Jangan ragu juga untuk memberikan kritik dan saran mengenai konten-konten dari Bimbel Biba. Tapi sebelum lanjut nih, kita Irat mau disclaimer dulu kalau kita sedang ada di luar. Jadi nanti mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan suara dari luar yang mengganggu pendengaran ayah bunda gitu kan ya. Oke, nah hari ini Irat sudah ditemani oleh Bapak Teddy Sutendi selaku CEO Bimbel Biba. Halo Bapak. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Irat. Iya Pak. Nah kali ini Irat mau nanya-nanya nih Pak, menggali mengenai Bimbel Biba supaya ayah bunda di rumah juga nih tahu lebih dalam mengenai Bimbel Biba gitu Pak. Baik Kak Irat ya. Oke. Mungkin sebelum kita memulai perkenalan terlebih dahulu gitu Pak, boleh? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda di rumah atau dimanapun berada, juga kakak adik semua. Salam kenal dari saya Teddy dari Bimbel Biba. Iya, nah Masya Allah ya ayah bunda, beliau ini adalah CEO dari Bimbel Biba atau pendiri Bimbel Biba dari awal ya Pak ya. Wah ya, boleh nih Pak diceritakan Pak, gimana sih Pak kenapa Bapak memilih untuk mendirikan Bimbel Biba dari sekian banyak bisnis gitu Pak. Baik, terima kasih Kak Irat. Jadi pertama kita melihat fakta ya Kak Irat bahwa kemampuan membaca SD, khususnya kelas 4, Indonesia itu berada di peringkat 29 dari 30 negara yang diamati. Wow. Ya, di bawah Venezuela, persis satu peringkat di bawah. Ya. Ini berdasarkan dari riset IEA tahun 92 gitu ya. Nah ini kekhawatiran kita sebagai orang tua, sebagai orang yang bergelut di bidang pendidikan, bahwa ternyata kita punya peringkat yang rendah gitu ya Kak Irat. Iya. Kemudian juga yang kedua, ternyata selain itu juga anak-anak Indonesia ini punya kebiasaan menghabiskan waktu lebih banyak Kak Irat ya dalam menonton TV. Jadi anak-anak kita itu menghabiskan waktu sekitar 5 jam per hari ya. Bisa kita bandingkan dengan negara maju seperti Australia, itu sekitar 1,5 jam per hari. Amerika bahkan 1 jam. Wow. Dan Kanada itu kurang dari 1 jam gitu. Jadi terlihat anak-anak kita itu 5 kali lipat gitu ya dibandingkan negara maju menghabiskan waktu mereka di depan TV gitu ya. Nah ini kan suatu yang kurang baik gitu ya. Kemudian fakta yang lain saya mengamati dari sisi edukasi ya Kak Irat ya. Bahwa anak-anak di sekolah formal gitu ya, ini mengalami kesulitan, khususnya anak-anak yang menjalani transisi sekolah gitu ya, dari sekolah elementary ke basic atau dari TK ke SD gitu ya. Kenapa? Karena di TK formal itu tidak diajarkan belajar membaca gitu ya secara formal gitu. Sedangkan di SD di kelas 1 mereka harus siap mengikuti pelajaran gitu. Sehingga banyak informasi nanti yang kelewat gitu ya ketika mereka mengalami transisi sekolah ini. Jadi kurang lebih itu hal-hal yang menginspirasi kita bagaimana kita meng-create ya sebuah bisnis yang tidak hanya berorientasi pada komersial tapi juga menjadi solusi gitu ya Kak Irat bagi pendidikan maupun bagi bangsa secara umum gitu ya, bangsa Indonesia secara umum. Masya Allah. Gitu, wow, berarti berturut serta mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya Pak ya. Ininya seperti itu Kak Irat. Idealnya seperti itu. Nah Pak, kan Irat juga pernah dengar nih Pak, kalau ternyata sebelum Bimbel Biba berdiri, ini ada penelitian terlebih dahulu gitu Pak. Nah boleh diceritakan dong Pak mengenai penelitian apa saja sih Pak sebelumnya gitu? Iya baik. Betul Kak Irat. Jadi
sebelum memastikan ya kita BIBA ini beroperasi, kita melakukan penelitian sebetulnya bagaimana sih perkembangan belajar anak gitu ya. Ternyata di masa-masa golden age gitu ya, umur 5 tahun ke bawah, anak tuh mengalami informasi yang sangat pesat gitu ya. Jadi informasi itu diserap anak, 50% dari informasi yang dia terima selama hidupnya itu di usia 5 tahun ke bawah gitu. Jadi sangat disayangkan ketika usia golden age ini dilewati begitu saja gitu ya, tanpa mereka menyerap informasi yang sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ketika harapannya mereka sudah bisa ya menguasai literasi ini, maka lebih banyak informasi yang bisa mereka dapatkan secara mandiri gitu ya, tidak hanya melalui pendengaran atau penglihatan saja gitu ya. Kemudian kita juga melihat ternyata anak-anak itu mempunyai modalitas belajar yang berbeda kayak ya. Jadi ada anak yang visual gitu ya, ada anak auditorial, ada anak kinestetik. Nah, bagaimana mereka menyerap sebuah informasi, mempelajari sebuah informasi itu berbeda-beda ternyata gitu. Sehingga kita perlu metode khusus nih gitu ya, pada setiap anak tidak sama bagaimana mereka mempelajari sesuatu gitu ya. Sehingga kita mengembangkan metode belajarnya berdasarkan modalitas belajar tadi. Gitu ya. Jadi anak visual ya kita berikan metode visual, anak kinestetik kita berikan kinestetik, begitu ya, anak auditori kita berikan anak auditori gitu. Jadi kita punya metode yang fleksibel untuk setiap anak. Jadi menyesuaikan ya Pak ya, supaya mereka lebih cepat juga tanggapnya ya. Yes, benar, betul Kak Ira. Jadi ketika mereka belajar sesuai dengan modalitas belajar mereka, itu kecepatan belajarnya itu akan berkali lipat gitu Kak Ira. Oke, nah Pak, kan di Bimbel Biba nih Pak, sudah ada 3 program baca, matematika, dan bahasa Inggris. Kenapa sih Pak Bapak lebih memilih program tersebut dibandingkan dengan kan ada mata pelajaran lainnya gitu? Iya, menarik ini ya. Jadi ada 3 program betul Kak Ira di kita, ada baca ya basic gitu ya, kemudian matematika itu dengan master programnya, kemudian yang ketiga adalah English gitu ya. Nah, kenapa baca? Karena tadi ini menurut seorang ahli ya, Kak Ira saya sampaikan, Glenn Doman itu seorang ahli yang menemukan metode belajar di kinestetik. Dia bilang di dalam bukunya How to Teach Your Baby to Read gitu ya, membaca itu merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup gitu. Jadi semua proses belajar itu didasarkan pada kemampuan membaca gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa didapat manfaat ketika seorang anak itu bisa lebih membaca lebih awal gitu ya. Nah, di antaranya di sini di hampir semua proses belajar manusia itu kan didasarkan pada kemampuan membaca gitu ya. Kalau di dalam agama saya seorang muslim ya, Kak Ira sama itu kan ada Iqra gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh membaca nih gitu. Kenapa? Karena dari situ kita banyak mendapatkan informasi gitu ya, membuka jendela baru, wawasan baru, pengetahuan baru gitu ya. Dan ketika anak dengan membaca itu anak lebih mudah mengungkapkan perasaan, pemikiran, ide-idenya gitu ya. Membaca membuka kesempatan luas untuk berimajinasi. Dan sudah jelas kesuksesan pendidikan anak itu sangat bergantung kepada kemampuan membaca mereka. Jadi sangat vital untuk bisa bekal pendidikan mereka setelahnya gitu. Kemudian kenapa matematik? Nah, ini juga menarik Kak Irat ya, karena kita melihat matematik itu bagian dari sains gitu ya. Dan sains ini ilmu teknologi ini satu hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia gitu. Sehingga ketika seorang anak mempunyai penguasaan matematik yang kuat ya, sains yang kuat, basic sains yang kuat, maka harapannya ke depan mereka tidak alergi dengan teknologi. Mereka cepat menguasai sebuah teknologi dan bisa mengakselerasi ya ketinggalan teknologi anak-anak di negara kita gitu. Kemudian pertanyaan bahasa Inggris ya, nah ini juga menarik. Bahasa Inggris ya kita tahu sebagai bahasa dunia ya Kak Irat ya. Maka ketika kita ingin berkompetisi gitu ya di dalam hal keduniaan gitu ya, iptek, pengetahuan teknologi gitu, maka mau tidak mau kita harus menguasai bahasanya gitu ya. Kenapa? Karena ya itu sebagai dasar bagaimana kita bisa mempelajari sesuatu dari negara lain, berkomunikasi dengan negara lain, alih teknologi dan negara lain gitu. Sehingga kita merasa 3 kemampuan ini, literasi, matematika maupun English ya, bahasa itu merupakan suatu keterampilan dasar bagi seorang anak untuk bisa survive
di bidang akademis. Wow, dan berarti kehidupan. Bimbel Biba ini menanamkan pondasi dasar untuk anak di kehidupan selanjutnya gitu ya Pak ya? Ya, di pendidikan, di pendidikan selanjutnya. Iya, karena seorang anak ketika menguasai 3 keterampilan tadi, dia sudah cukup confident ya untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Gitu. Dan juga bersaing di dunia gitu ya? Betul. Tentunya dengan begitu dia bisa kompetitif ya dengan anak-anak di negara lain. Gitu, iya, wah, Masya Allah, keren sekali, luar biasa sekali ini cita-citanya ya. Jadi ada kontribusi ini gitu ya Kak Irat dari Biba untuk anak-anak Indonesia. Gitu. Amin, amin. Nah Pak, kenapa sih Pak pilihannya tidak kelas private gitu? Di sini kan kelasnya semi private, yaitu ada 4 atau 5 anak dalam satu kelas gitu Pak. Itu alasannya kenapa sih Pak? Iya Kak Irat. Kenapa kita memilih kelas semi private ya? Kenapa tidak private atau kelas massal yang banyak? Iya. Ya. Baik, saya jawab dulu untuk kelas private karena kita ingin lebih banyak anak yang mendapatkan manfaat dari program kita gitu ya. Ketika privat kan berarti hanya satu-satu gitu ya, one on one gitu, sehingga sedikit nanti manfaat yang bisa dirasakan. Tapi bagaimana kalau massal? Nah, ini juga punya keterbatasan gitu ya. Ketika massal kan kita informasi yang kita sampaikan secara umum ya gitu. Sedangkan kita tahu tadi modalitas belajar anak itu beda-beda gitu ya. Sehingga kita harus menyesuaikan topik perkembangan kemampuan setiap anak gitu. Sehingga ya kita buat ini tengah-tengah gitu ya, di antara privat maupun di antara massal. Gitu. Nah, 4-5 itu menurut kita ideal. Dibaca kita kelasnya satu kelas 4 anak, sehingga setiap progres belajar anak bisa terpantau Kak Irat gitu. Dan anak pun tidak bosan ketika mereka misalkan private ya, hanya sendirian gitu. Mereka tidak merasa bosan dengan gurunya, tidak ada teman untuk bisa melihat progres belajarnya gitu ya, dan sebagainya. Tapi dengan ada 4 orang, mereka tetap bisa berinteraksi dengan temannya, tapi juga mereka tetap bisa berprogres dalam belajar. Wah, berarti mengajari bersosialisasi juga ya Pak termasuk ya, dengan teman-temannya. Termasuk itu. Value kita ada di situ nantinya Kak Ira. Bersosialisasi itu. Oke, boleh tahu nih Pak, value-nya apa nih Pak? Iya, ini juga menarik ya. Mungkin kalau saya sampaikan di depan, orang bertanya-tanya apa hubungannya baca matematik, bahasa Inggris gitu ya dengan value kita. Nah, value kita ini Kak Irat, bagaimana menumbuhkan anak ya menjadi seorang anak yang mandiri, disiplin, percaya diri. Itu value kita gitu. Nah, hubungannya apa? Nah, itu mungkin ketika seorang anak ya, Kak Irat, itu bisa menguasai 3 keterampilan dasar tadi, maka dia akan confident gitu ya, akan confident untuk bisa mengikuti proses belajarnya gitu ya. Dia juga harapannya di dalam proses belajar dengan kita itu tumbuh kemandirian gitu ya, tumbuh mandiri juga berani gitu ya untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Jadi value kita bagaimana mendampingi anak agar bisa lebih confident ya, percaya diri, disiplin ya, dan mandiri. Nah Pak, untuk program membaca ini, kenapa dipilih metodenya membaca tanpa mengeja Pak? Baik, betul. Memang di luar sana itu ada 2 pendekatan yang berbeda ya. Yang pertama itu dengan mengeja, yang kedua tanpa mengeja. Nah, kita memakai metode belajar membaca tanpa mengeja ya, Kak Irat, Biba, karena kita merasa metode ini memiliki banyak kelebihan. Jadi membaca itu kan tujuannya adalah memaknai ya setiap kata gitu, punya makna setiap kata. Nah, dengan cara membaca dengan tanpa mengeja gitu ya, itu maka anak lebih cepat dan paham dan ingat suku kata yang paling kecil gitu ya, karena suku kata itu bisa dikorelasikan dengan gambar atau kata yang telah dikenal anak sebelumnya, misalkan seperti bo gitu ya, yang dikorelasikan dengan bola gitu. Nah, begitu juga contoh yang lainnya. Maka di situ proses penguasaan membaca anak itu menjadi lebih mudah, cepat gitu ya, menjadi lebih cepat sehingga lebih mudah anak menguasai belajar menulis dan lebih banyak lagi kelebihan yang lain. Di anak di situ bisa lebih cepat paham dan ingat suku kata, karena suku kata itu dapat dikorelasikan dengan gambar gitu ya, Kak Ira. Karena otak kita itu bekerja dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk tulisan.
untuk menumbuhkan minat baca anak sendiri itu gimana sih Pak caranya? Iya, baik Kak Irat. Jadi ini pertanyaan menarik ya. Dan ini menurut saya suatu hal yang penting ya Kak Irat. Jadi anak, apalagi usia dini, itu kita harapkan membaca itu bukan sebagai beban gitu ya. Sehingga kita perlu di situ menarik minat anak dulu gitu ya. Metodenya macam-macam. Tapi secara umum, pertama kita meletakkan akses buku itu mudah gitu ya, Kak Irat. Jadi sehingga dia bisa mengakses buku bacaan itu dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu kita daya tarik buku nih Kak Irat. Kita tawarkan bahan bacaan yang menarik untuk anak-anak gitu ya. Tanyai buku apa yang mereka sukai. Kemudian kita list tuh daftar buku yang mereka sukai apa saja gitu ya. Kemudian kita sediakan macam-macam buku genre gitu ya. Dan ya kita sediakan apa yang membuat mereka tertarik terhadap tema tertentu gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga kita bangun lingkungan yang kondusif gitu ya. Lingkungan yang tenang dan kondusif. Sehingga anak itu bisa belajar dengan nyaman tanpa terganggu dengan lingkungannya. Bisa dengan poster, tambahan poster gitu ya Kak Irat ya. Atau gambar-gambar gitu ya. Apapun di situ sehingga anak merasa nyaman gitu ya. Dengan lingkungan yang kondusif. Kemudian keempat, kita bisa berikan dorongan kepada anak untuk bisa membaca. Ini bisa dalam hal menceritakan tentang buku-buku yang menarik atau sekedar menjadi model belajar untuk anak gitu ya, model membaca bagi anak. Jadi kita misalkan sebagai guru atau orang tua gitu ya, atau orang yang lebih dewasa dengan anak, kita tunjukkan kepada mereka kebiasaan membaca gitu ya, sehingga anak melihat oh ternyata membaca itu suatu yang menyenangkan. Kenapa? Itu toh dilakukan juga oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh kakak-kakaknya gitu ya. Sehingga mereka akan meniru. Karena kebiasaan anak itu adalah kebiasaan meniru gitu ya. Dan terakhir mungkin Kak Irat, kita lakukan proses ini tanpa tekanan gitu ya. Ciptakan suasana tanpa tekanan. Tidak ada tes pada program ini gitu ya. Jadi anak itu boleh membaca buku yang ia anggap tidak menarik dan menggantikan dengan yang lebih menarik. Itu kayak. Wah, berarti untuk menumbuhkan minat baca itu menyesuaikan juga dengan mereka ya? Betul, menyesuaikan dengan mereka. Dan ini satu nih Kak Irat. Di sini kita memakai kombinasi antara otak kanan dan otak kiri. Kita tahu belajar bahasa itu kan pakai otak kiri ya Kak Irat ya. Gitu, analisa dan itu suatu hal yang membosankan. Maka kita kombinasikan bagaimana mereka belajar dengan menggunakan otak kanan juga. Nah, maka dalam modul kita, dalam pembelajaran kita gunakan di situ variasi warna gitu ya Kak Irat, kemudian gambar gitu ya, mungkin sekali-sekali pakai alat peraga gitu supaya tadi anak melibatkan otak kanan juga yang penuh imajinasi, kreativitas, sehingga dalam proses belajarnya mereka tidak merasa bosan gitu. Dan luar biasanya Kak Irat, ketika anak itu menggunakan otak kiri dan kanan sekaligus dalam proses belajarnya, maka kemampuan mereka akan meningkat berkali lipat. Wow. Gitu. Jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat dalam penerimaannya, betul. Nah, oke Bunda, kita disclaimer lagi nih. Tadi banyak sekali ya yang berlalu lalang. Jadi mohon maaf untuk ayah Bunda atas lalu lalangnya ini, karena kita sedang di luar. Kita mencari suasana baru nih supaya kita lebih rileks lagi gitu. Nah, oke, kita lanjut ya podcastnya atau ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Teddy. Nah Pak, kalau untuk ini apa pertemuannya? Ini kan kalau untuk pertemuan belajar di Bimbel Biba kan 3 kali dalam 1 minggu dan itu hanya 1 jam gitu. Nah itu kenapa sih Pak? Oh iya, ini juga menarik ya Kak Irat. Tadi di awal kita sudah bahas bahwa belajar itu bukan suatu aktivitas yang membosankan gitu ya Kak Irat ya, yang dipaksakan menjadi beban gitu bagi anak. Nah maka kita membagi nih proses belajarnya Kak Irat menjadi bagian kecil tetapi sering gitu Kak Irat. Sehingga anak itu ketika belajar itu tidak terbebani tetapi efektif gitu Kak Irat. Jadi kita ada namanya teori Podomoro. Jadi kemampuan belajar suatu anak itu hanya konsentrasinya ya Kak Irat. Itu hanya 25 menit gitu ya. 25 menit. Jadi ketika seorang anak bahkan orang dewasa pun belajar dalam rentang waktu 20 menit, maka konsentrasinya akan menurun gitu. Nah, ketika menurun kan ketika dipaksakan menjadi tidak efektif. Iya. Nah, itu butuh break Kak Irat. Butuh break, jeda 5 menit. Nah, setelah itu dilanjut. Nah,
Maka ketika dalam 1 jam itu kita hanya butuh sedikit break gitu ya untuk bisa memaksimalkan belajar mereka. Kemudian kenapa 3 kali dalam 1 pekan? Ya karena semakin sering semakin baik. Jadi jauh lebih baik kita belajar 1 jam dalam 3 kali dalam sepekan daripada 3 jam sekaligus tapi hanya 1 kali gitu. Iya. Ya, Jadi anak lebih cepat bosan ya Pak kalau terlalu lama 3 jam, tapi ternyata dalam jarak yang berjauhan. Betul, keburu lupa lagi gitu. Iya, keburu lupa lagi apa yang dipelajari. Apa yang dipelajari pekan lalu, ya. Jadi ini juga berhubungan dengan progres belajar mereka berarti ya Pak ya? Iya, berhubungan sekali dengan progres belajar mereka, kemampuan mereka. Nah itu untuk yang 3 kali sepekan itu Pak, apakah hanya dibaca saja atau berlaku untuk semua program? Berlaku untuk semua program, berlaku baik untuk baca, matematik maupun Inggris. Kenapa? Karena tadi kemampuan konsentrasi belajar anak itu berlaku untuk semua program, gitu ya. Tidak hanya baca saja, tapi juga semua yang mereka pelajari, konsentrasi yang bisa mereka pertahankan secara baik itu 20 menit. Setelah itu turun dan mereka butuh jeda waktu 5 menit untuk bisa kembali pick up, kembali tinggi lagi konsentrasi belajarnya. Kan di BIBA ini mulainya dari anak usia 3 tahun ya Pak ya? Iya, betul. Nah itu untuk anak usia 3 tahun sendiri kan untuk belajar yang tok ke buku pasti akan merasa kesulitan gitu Pak kalau langsung ke buku. Nah itu apakah ada program tersendiri gitu Pak untuk anak usia 3 tahun? Iya, baik Kak Irat. Jadi betul tadi sampaikan Kak Irat bahwa program di BIBA itu 3-12 tahun desainnya. Nah, namun bagaimana dengan anak-anak atau orang tua yang ingin belajar di bawah itu gitu ya. Nah, kita memang sedang membuka program baru nih Kak Irat, namanya BIBA Prabasic. Jadi bagaimana anak di situ di usia 3 tahun kurang itu bisa tetap mengikuti program ini gitu ya. Nah, pembelajarannya didesain bagaimana anak itu bisa belajar dengan cara berkembang otak mereka gitu ya, tidak selalu fokus kepada bahan bacaan gitu, tapi motoriknya gitu ya kita lengkapi dengan tools-tools yang bisa membantu mereka dalam penguasaan belajar di usia itu. Ya. Kemudian di English kita juga ada Little Rainbow Kak Irat. Nah, di Little Rainbow ini anak bisa belajar Inggris di usia dini bahkan sebelum mereka sempat bisa membaca gitu ya. Kenapa? Ya kita penekanan di situ kepada speaking, kepada listening, kepada speaking, sehingga anak usia di bawah 5 tahun atau bahkan yang belum bisa baca tetap bisa mengikuti program Little Rainbow ini. Wow, gitu, berarti mereka sudah bisa mulai belajar bahasa Inggris meskipun mereka belum lancar membaca gitu ya Pak ya? Yes, betul. Ini seperti umumnya bayi ya Kak Irat ya. Bayi kan lahir di tempat di Indonesia sekalipun mereka kan belum bisa baca gitu ya. Tapi mereka tetap bisa belajar bahasa Indonesia gitu kan. Dengan apa? Dengan mendengar dan dengan mengucapkan. Nah, begitu juga dengan Little Rainbow. Little Rainbow itu Inggris, mereka tetap bisa belajar bahasa Inggris dengan apa? Dengan cara mendengarkan bahasa aslinya gitu ya, natif dalam hal ini. Juga kemudian mereka menirukan ucapan itu gitu ya. Nah, kedepannya mereka memperkaya gitu ya kosakata itu dengan versi bahasa mereka sendiri gitu Kak Ira. Wow, jadi nanti bisa dari Little Rainbow ke Hangout gitu ya Pak. Untuk bahasa Inggris tahapannya seperti tadi, Little Rainbow ke Hangout gitu ya. Oke, sudah dirancang sedemikian rupa dan serapi itu ternyata di Bimbel BIBA. Ya, insya Allah Kak Irat. Kita siapkan sampai ke level SMP. Sampai ke level SMP. Oke, nanti kedepannya akan ada level SMP. Level SMP. Sekarang masih memang level kelas 6 SD. Ya, kedepannya betul Kak Irat. Mungkin setahun ke depan ya, itu sudah ada programnya SMP. Wow, Masya Allah. Semoga nanti bisa rancangannya bisa segera tercapai ya Pak ya. Amin ya, mohon doanya ya Kak Irat, ayah bunda semua. Nah, kalau untuk BIBA sendiri Pak, kan bukan hanya ada di Taman Royal saja nih lokasinya gitu. Nah itu kita sudah punya berapa cabang sih Pak untuk BIBA sendiri? Iya, baik Kak Irat. Nah, BIBA ini berpusatnya itu di Tangerang Raya ya Kak Irat ya. Pusatnya itu ada di Taman Royal. Kemudian yang terdekat dari situ ada di Poris gitu ya. Di Tangerang Kota keduanya. Nah, kemudian kita ada 2 cabang lagi Kak Irat. Satu di Perum Karawaci, satu lagi di Ciater Tangsel. Nah, jadi kita memang mempusatkan perkembangan BIBA ini khusus Tangerang Raya dulu. Gitu Kak Irat.
Wow. Ya. Berarti sudah ada di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan ya Pak? Tangerang dan Tangerang Selatan, betul. Kita fokus ke situ. Kedepannya apakah ada rencana untuk membuka di tempat lain Pak, gitu selain di Tangerang dan Tangerang Selatan? Ya betul Kak Irat. Sangat besar keinginan kita untuk bisa lebih banyak ya memberikan kontribusi gitu kan. Semakin banyak outlet kita hadir di beberapa daerah di seluruh Indonesia, maka semakin banyak anak-anak Indonesia yang bisa terlayani dengan program kita, terbantu program kita. Namun dalam mungkin 1-2 tahun ke depan ya Kak Irat ya, kita fokuskan ke Tangerang dulu gitu ya, supaya kita memastikan program kita ini berjalan dengan baik. Kemudian cabang atau juga mitra, ada 2 yang dikelola mitra, itu bisa tersupport dengan baik gitu ya. Kita punya support system yang bisa membantu mereka menjalankan program ini gitu. Nah, lain halnya ketika itu jauh, maka akan sulit gitu nanti Kak Ira. Maka kita pastikan dulu ini running well di Tangerang gitu ya Kak Irat ya. Tangerang Raya, ya Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. Setelah itu baru ketika kita siap nanti 2 tahun ke depan mungkin Kak Ira, itu baru kita spread ya, kita sebar ke Jawa gitu ya. Harapannya bisa hadir juga di pulau-pulau Indonesia yang lain. Iya, gitu, soalnya kata-kata sebenarnya lain. Pak, Irat pernah dengar dari mentor-mentor juga bercerita kalau ternyata kita sudah ada siswa dari NTT juga Pak sebelumnya. Mereka juga online. Berarti Bimbel Biba juga tersedia kelas online nih Pak? Iya betul Kak Irat, betul sekali. Jadi khususnya selama pandemi kemarin ya Kak Irat, kita buka kelas yang online dan itu sama Kak Irat, ada yang di NTT, ada Kalimantan, ada Sumatera gitu ya. Nah, namun sekarang ini setelah pandemi, setelah normal gitu ya, maka programnya kita kembalikan dulu ke program yang offline gitu ya, tatap muka gitu. Tetapi ya tadi Kak Irat sambil kita bangun 1-2 tahun ke depan, programnya akan hadir gitu ya dalam program online gitu. Insya Allah akan dalam program online. Juga harapan kita outletnya juga bisa hadir juga secara fisik gitu ya di kota-kota lain di Indonesia. Wow. Semoga nanti di seluruh Indonesia ada ya Pak ya. Amin ya Allah. Iya Pak, nih Pak sebelum kita tutup nih pembicaraan ini, Irat mau minta tips dan trik dulu nih dari Bapak untuk orang tua atau untuk ayah bunda di rumah supaya ayah bunda tidak salah dalam memilih tempat belajar untuk anak-anaknya. Baik Kak Irat. Ada beberapa tips ya Kak Irat ya yang selama ini kita jalani. Mudah-mudahan ini bisa membantu juga ayah bunda gitu ya, yang untuk bisa memilih tempat belajarnya. Juga mungkin yang melihat tidak di Tangerang gitu kan, untuk mengakses kita juga jauh kan. Nah, ini bisa sebagai tips gitu. Yang pertama Kak Irat, pastikan lembaga atau sekolah atau kursus ya untuk belajar anak itu nyaman untuk anak gitu ya. Nyaman itu apa? Berarti lingkungannya didesain untuk memang lingkungan belajar gitu ya Kak Irat ya. Tidak bising gitu ya, tidak membahayakan anak gitu ya. Nyaman aja anak ya belajar di situ. Bahkan kalau bisa homey gitu ya, tetapi tidak juga membuat anak malas gitu ya. Kemudian fasilitas bimbingan belajar tersebut. Nah, fasilitas belajar ini bisa dari mentornya kita pastikan qualified gitu ya Kak Irat ya. Nah, di kita alhamdulillah walaupun mentor kita mengajar baca gitu ya, tapi semuanya minimal itu sarjana gitu. Bahkan ada yang S2 gitu ya Kak Irat. Kenapa? Karena kita beranggapan walaupun mereka hanya mengajarkan membaca, tetapi wawasan mentor ini sangat diperlukan ya untuk mengerti kondisi anak, untuk mengajarkan seluas mungkin pengetahuan kepada anak gitu ya. Kemudian selain mentor juga modul nih Kak Irat gitu ya, modulnya sebisa mungkin gitu ya bisa mengakselerasi otak kanan dan kiri anak tadi. Jadi modulnya didesain dengan berwarna, dengan menarik gitu ya, dengan full color, dengan bentuk-bentuk gitu ya Kak Irat ya, gambar-gambar gitu di dalam modul tersebut sehingga anak menarik untuk bisa mengeksplor bacaan dalam modul tersebut. Kemudian metode nih Kak Irat. Nah, metode juga kita pastikan Kak Irat, orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya itu atau kursus anaknya itu mencari metode di lembaga yang sesuai sama anaknya. Kalau visual pastikan di lembaga tersebut menyediakan
metode belajar untuk anak visual, kinestetik, auditori gitu ya. Sehingga ini akan mempercepat proses belajar anak. Nah, MMM tadi kita singkat dengan 3M gitu ya. Mentor, metode, dan modul. Iya. Oke, nah Ayah Bunda jangan sampai salah nih ketika mencari tempat belajar untuk anak. Pastikan anak nyaman dan juga mendapatkan hal-hal yang positif dari tempat tersebut ya. Iya, betul. Oh, satu lagi nih Kak Irat lupa, rasio juga penting. Rasio anak dalam kelas. Jadi pastikan tidak terlalu padat gitu Kak Irat ya. Kan ada tuh yang satu kelas 10 anak. Nah, ini khawatir ada anak yang ketinggalan mengikuti pelajaran. Nah, di kita ini 4 anak Kak Irat. Sehingga kita memastikan semua anak bisa terpantau kemampuan progres belajar. Oke, jadi mentor bisa fokus kepada anak-anaknya dan anak juga bisa fokus belajar yang diarahkan oleh mentor. Betul, betul. Ya, Bapak terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi kisah dan juga cerita mengenai Bimbel Biba yang Bapak luar biasa sekali, yang tadinya pelajar sampai akhirnya bisa memberikan tempat untuk para pelajar di seluruh Indonesia. Sama-sama Kak Irat, Ayah Bunda juga semua. Terima kasih. Oke, Ayah Bunda, itu tadi obrolan kita bersama dengan CEO Bimbel Biba. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bimbel Biba agar Ayah Bunda tidak tertinggal informasi mengenai pembelajaran dan juga tips dan trik lainnya. Ada juga tips dan trik parenting juga loh. Dan juga Ayah Bunda jangan lupa untuk daftarkan putra dan putri Ayah Bunda di Bimbel Biba sekarang juga. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.